Saya punya kewajiban besar dan tanggung jawab besar atas anak-anak saya. Itu rumah saya. Dari tahun berarti awal saya itu di blog dari tahun 17. Jadi sama sekali jujur sampai detik ini tidak pernah tahu apa-apa yang ada di dalamnya. Kalaupun saya tahu, saya kaget itu kemarin saya di foto, saya biasanya post komen di foto-foto saya itu ternyata masih ada yang kayak di Reels ya, di Reels ada foto yang masih bablas. Yang saya kecewanya di foto-foto, benar saya mengajar di salah satu kampus di Jakarta, emak-emak, kumpulan emak-emak kacamata kuda menilai saya, gitu ya. Saya menganggap itu emak-emak berkacamata kuda menilai saya, memaki-maki saya, mengutuk saya segala macam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayak gitu, ada apa? Gitu. Jadi saya kebetulan IG saya itu juga dipegang sama manajemen saya. Saya ada asisten yang juga memantau IG saya. Ada apa? Ternyata saya baru ketemu sama asisten saya baru tadi, kami juga ada keputusan di luar kota. Saya baru oke, akhirnya ada manajer saya juga, Mbak Neta. Dan saya juga nggak pernah mau tahu. Ada orangnya dan saksinya, saya dari awal masalah saya, khususnya menyangkut anak-anak saya, tidak mau tahu. Saya hanya percaya apa yang saya lihat langsung, saya dengar langsung, atau saya baca langsung. Jadi yang rekan-rekan wartawan di sini, saya benar-benar nggak tahu masalahnya. Gak usah panjang lebar, gak usah repot-repot, karena begini. Karena saya mengalami semua kejadian, ya sampai persidangan di pengadilan, khususnya masalah anak-anak ini, saya tahu apapun konten yang ada di dalam medsosnya mantan saya itu sampah, sesampah-sampahnya sampah buat saya. Khususnya masalah korupsi itu sampah. Karena saya melihat orang-orang ini cuma memutarin sampah yang percaya sama sampah. Jadi sampah saya dengan fitnah-fitnah segala macam itu sampah. Masalah rumah tangga saya, anak-anak itu udah terbuka sama kalian semua, nggak ada ditutup-tutupin. Jadi kalau ingin tahu masalah sekolah anak, silahkan datang ke sekolah, teman-teman semua. Interview aja guru-guru di sekolah, bebas. Kalau masalah ada menyangkut hukum pengadilan, ke pengadilan agama negeri Cibinong, silahkan ke sana. Mau masalah di mana itu sudah terbuka sama kalian, dan kalian juga pernah interview, saya pernah jawab semua. Gitu. Jadi saya selebihnya saya nggak benar-benar nggak mau tahu, karena saya tahu banget dari emak-emak kacamata kuda ini yang menyerang saya ini, itu semua isinya fitnah. Dan juga urusannya apa, saya secara personal itu kok diserang. Saya itu kalaupun muncul di TV kemarin sama kuasa hukum saya itu jelas. Ini untuk emak-emak kacamata kuda netizen yang nggak jelas ya setanah air, saya tidak peduli sama sekali sama kalian. Please bisa apa istilahnya, kalau ada cerita atau ada masalah dengerin baik-baik. Saya itu cuma menolong, sama kuasa hukum saya menolong biar anak saya itu keinginannya ingin ke luar negeri ya, itu tercapai. Itu masalahnya adalah harus di paspor. Ya, saya nggak pegang sebagian dari perizinan yang harus dipenuhi untuk anak-anak dari kasus perceraian. Jadi sebagian poin-poin penting perizinan itu adanya di pihak mantan saya. Oke, saya nggak perlu paspor, saya nggak perlu apa-apa. Kok saya diributin sampai sedemikian rupa, saya sampai dicaci maki sama mak-mak kacamata kuda yang mau penilaiannya sendiri gitu tentang saya gitu loh. Saya tuh nggak kecewa sih. Saya sempat marah pagi-pagi kemarin, itu ternyata di report mungkin ya. Dalam tempo tidak ada setengah jam, saya punya foto di take down, mungkin di report. Mungkin ada kata-kata saya yang benar-benar kasar buat ibu. Saya malah gini, saya
depan rekan wartawan semua, mohon maaf lahir batin buat ibu-ibu ini yang sudah mencaci maki saya minta maaf. Begini, saya itu menyesal nulis itu karena ternyata sebenarnya bukan kalian itu korban dari berita sampah, ya, masalah tentang keluarga saya dengan itu sama sekali sama kalian itu malah korban. Saya minta lahir batin sama kalian itu jadi korban. Jadi please, saya itu sebenarnya juga maksud saya menulis sedemikian rupa waktu di foto di salah satu feed saya itu foto saya. Saya itu sebenarnya ingin nolong kalian, mengingatkan kalian, please jangan jadi orang fasik, ya, jangan kita berkumpul dalam fitnah yang sama. Dan saya perihnya lagi nih rekan-rekan ada artis kelasnya mereka lah ini ya, anak artis junior ini yang sok nyebelin juga ternyata di situ ya, yang tidak pernah tentang artis ya, tanya aja langsung nih muka saya, ke rumah saya, di lokasi syuting, tidak ada. Jadi wow, kacang kuda sekali ya gitu. Saya tanya sama staff saya, sama asisten saya, itu coba dilihat klasifikasi mereka itu seperti apa sih gitu. Jadi semua emak-emak yang ternyata punya transit yang sama gitu loh. Oh, ternyata orang yang sama kaumnya yang berkumpul ya. Jadi ya gimana, kalian itu, saya ini diserang sama para wartawan atas pendapat orang yang kaumnya sama, yang berpendapat sama. Jadi saya tidak mau melakukan pembelaan apapun dengan yang diberitakan sampah di akun IG-nya dia itu, karena saya yakin saya dengan anak-anak itu yang beda cuma Allah, bukan Allah. Mungkin ada Allah yang beda. Itu saya. Oke Mas Arief, mungkin makasih. Yang kemudian menjadi polemik bagi si mantan, mungkin aku mau konfirmasi, mungkin Mas Arief bisa klarifikasi terkait tadi paspor sendiri. Si mantan ini mengklaim bahwa saat Mas Arief meminta paspor itu, saya tidak meminta, koreksi itu bahasanya salah ya. Jadi saat hari ulang tahun menolong hadiah ulang tahunnya anak berupa PS5 dibalikin dengan syarat paspornya harus ada. Mungkin Mas Arief bisa klarifikasi hal itu. Saya bilang begini, oke, ada peraturan buat anak-anak saya. Saya itu, saya garis bawahi ya, anak-anak itu kita yakini bersama titipan yang Maha Kuasa. Saya kalaupun punya kewajiban itu sama Tuhannya saya, bahkan tidak punya kewajiban apa-apa atas hukum negara ini. Tapi saya sudah memenuhi kewajiban saya di hukum negara ini. Sampai terjadi eksekusi anak di rumah saya tidak melakukan perlawanan apa-apa kan, saya tinggalkan anak-anaknya. Jadi saya sudah memenuhi kewajiban. Selebihnya saya cuma seorang bapak, seorang ayah ya, yang sedang menjaga momen anugerah rahmat Allah yang sangat besar. Itu anak-anak maunya di saya. Salah saya, ini untuk ibu-ibu kacamata kuda, salah saya, anak-anak mau di saya. Saya berapa kali Bareskrim datang ke rumah saya, nggak ada saya tidak umroh. Saya yakin anak-anak mau di rumah itu. Semua eksekusi satu tanya. Jadi kalau masalah pengadilan saya singkirkan, silakan tanya ke pengadilan. Ya, sudah ada saksi. Dan ada saya tunjuk satu media untuk hadir di situ sebagai saksi. Biar semua tahu kasus ini nggak main-main. Ya, ini semua demi kepentingan anak yang saya lakukan. Oke, singkat kata, saya punya kewajiban besar dan tanggung jawab besar atas anak-anak saya. Itu rumah saya, yang mana rumah itu menjadi suatu waktu menjadi warisan buat mereka. Jadi saya nebeng sama anak-anak saya, itu rumah anak-anak saya ya. Saya balik. Otomatis saya menjaga anak saya. Jadi saya apapun yang saya putuskan, apapun yang datang yang tujuannya kepada anak-anak saya itu, saya harus sortir. Ya, saya harus timbang dulu. Apalagi mainan. Ya. PS5 di rumah udah ada PS4, itu juga pembelian. Saya nggak mau anak saya punya game karena belajarnya masih belum bagus. Saya belum punya game, tapi dikasih hadiah sama sepupunya PS4 karena sepupunya pindah, ya, karena kasih warisan. Happy sekali. Saya juga bisa ikut main, semua ikut main.